Ya. Bolehkah jual beli dengan sistem Najasyi? Nah, kita terlebih dahulu untuk menjawabkan pertanyaan ini, ya kita harus mengetahui terlebih dahulu dalilnya. Ya, karena pada dasarnya yang jual beli itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, kalau seandainya ditemukan ada hadis yang melarang sistem Najasyi, ya, apa itu sistem Najasyi? Yaitu menambahkan harga barang dagangannya yang mengandung unsur penipuan itu terhadap orang lain. Penjual menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain. Itu adalah sistem Najasyi. Apakah sistem Najasyi ini boleh atau tidak? Itu dalam syariat Islam, yaitu harus ada dalilnya lebih dahulu. Nah, kalau seandainya ada ditemukan hadis yang melarang sistem Najasyi ini, berarti haram. Nah, kita lihat di sini. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melarang ya, jual beli dalam bentuk sistem Najasyi. Ya, yaitu menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan itu terhadap orang lain. Nah, artinya di sini kalau kita lihat dalil jual beli Najasyi ini, ternyata itu di dalam hukum syariat itu dilarang karena terdapat dalil dari hadis Nabi yang melarang Najasyi ini. Nah, dilanjutkan itu hadis yang diriwayatkan itu dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang itu mencegat pedagang sebelum sampai ke pasar untuk memborong dagangannya, memborong dagangan orang dusun untuk mendapatkan laba yang berlipat-lipat. Kemudian juga melarang seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan madunya. Ya, seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan madunya. Jual dan juga Nabi itu melarang jual beli Najasyi. Najasyi itu jual beli menambahkan harga barang dengan tujuan untuk menipu pembeli. Nah, kemudian Nabi juga melarang menahan susu ternak yang akan dijual supaya kelihatan air susunya itu banyak, atau menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Nah, Bapak ulangi lagi bahwasanya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencegat pedagang sebelum sampai ke pasar untuk memborong dagangan orang dusun untuk mendapatkan laba yang berlipat-lipat. Nah, kemudian juga melarang seorang wanita yang meminta suaminya untuk menceraikan madunya. Dan juga Nabi melarang untuk jual beli Najasyi, jual beli menambahkan harga barang dengan tujuan menipu pembeli. Kemudian juga Nabi melarang menahan susu ternak yang akan dijual. Watas riyat wa ay yastamar. Atas riyah ini adalah menahan susu ternak yang akan dijual supaya kelihatan air susunya banyak. Nah, kemudian juga melarang ya wa ayastamar rajulu ala saumi akhihi. Nabi juga melarang menawar, ya, seorang laki-laki itu menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain.
Nah, yang disebabkan karena jual beli Najasyi ini ada unsur penipuan karena si penjual itu menambahkan harga barang dagangan, mengandung unsur penipuan itu terhadap orang lain, maka jual beli Najasyi itu terlarang di dalam syariat atau haram. Nah, ini gambar-gambar untuk memudahkan Anda, ya, agar tidak ada goro baik dalam jual beli dalam sistem yang biasa dipakai masyarakat atau sistem jual beli online. Nah, itu jangan sampai tertipu. Hati-hati dengan dalam hal penipuan, dalam hal jual beli, waspada juga penipuan online. Nah, seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya. Namun, ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya yang tertarik untuk membeli barang itu. Seorang muslim juga tidak boleh berkata bohong dengan maksud menjebak atau menipu pembeli yang ingin membeli suatu barang. Ia berkata, barang ini dibeli dengan harga sekian dalam rangka bersekongkol dengan pihak penjual. Transaksi berkedok lelang fiktif. Nah, ini dilarang di dalam syariat. Rekayasa pasar dalam domain transaksi berkedok lelang atau bai Najasyi. Rekayasa pasar dalam demand terjadi bila seseorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. Cara ini dapat dilakukan dengan cara penyebaran isu, melakukan order pembelian pancingan sehingga tercipta sentimen pasar. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali objek yang sudah dibeli. Kemudian itu larangan menawar barang yang ditawar oleh orang lain. Ini hadisnya, hadis yang diriwayatkan itu dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi itu melarang orang kota itu bertransaksi itu dengan orang Badui, orang desa, dan juga melarang transaksi Najasyi atau yatanajasyu, juga melarang transaksi Najasyi, yaitu menambah nilai harga barang untuk menipu pembeli. Nah, kemudian juga Nabi melarang meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya. Nah, atau Nabi juga melarang membeli barang yang telah ditawar oleh saudaranya. Au yabi'a ala bai'i akhihi, membeli barang yang telah ditawar oleh saudaranya. Wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha tafiya ma fi ina'iha. Dan Nabi melarang, janganlah seorang istri meminta suaminya supaya menceraikan madunya agar semua kebutuhannya itu terpenuhi. Janganlah seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan madunya, litaktafi ma'ati, agar terpenuhi semua kebutuhannya. Ini maksudnya kalau yang suaminya itu poligami. Kalau suaminya itu poligami, beristri 2 atau beristri 3, ya tidak boleh yang istrinya itu meminta kepada suaminya untuk menceraikan istrinya yang kedua atau yang ketiga, dengan niat itu supaya semua kebutuhannya itu terpenuhi. Litaktafiya ma fi ina'iha, itu tidak boleh. Nah, au ma fi sahfatiha, atau janganlah seorang menawar harga yang telah ditawar oleh saudaranya. Au ma fi sahfatiha, dan janganlah
seorang menawar harga yang telah ditawar oleh saudaranya. Terlarang itu bagi seorang muslim jika saudaranya telah membeli suatu barang dengan nominal tertentu, lalu ia berkata kepada penjualnya, mintalah kembali barang itu dan batalkan jual belinya, karena aku akan membelinya darimu dengan harga lebih tinggi. Kemudian kita lihat di sini adalah syarat syah jual beli. Ada syarat sah jual beli. Barang yang dijual itu harus suci. Nah, ini berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari, hadis 2082 dari Jabir dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika hari pada penaklukan Mekah, wa huwa bi Makkah, ya, amal fathi, ya, amal fathi wa huwa bi Makkah, pada hari penaklukan saat beliau itu di Mekah, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khamar, ya, harrama bai'al khamar, yang namanya Allah dan Rasul, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khamar, ya, jual beli khamar, mengharamkan jual beli bangkai, mengharamkan jual beli babi, khinzir, wal asnam, dan patung-patung. Fakila ya Rasulullah, kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita sahumal maitati, wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari sapi dan kambing? Bagaimana dengan lemak dari bangkai sapi dan kambing? Ya. Karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang. Arata suhumul maitati fa innaha yutla biha as-sufun. Nah, karena yang lemak bangkai sapi atau lemak bangkai kambing itu bisa dimanfaatkan untuk memoles as-sufun, memoles pedang, memoles sarung pedang, atau fungsi lainnya yudhanu biha al-juludu, nah, atau meminyaki kulit-kulit. Nah, wa yastasbahu biha an-nas, atau yang namanya lemak bangkai sapi atau kambing itu juga bisa dimanfaatkan untuk penerangan itu bagi beliau. Nah, kemudian pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah, ya. Faqala la huwa haram, maka dijawab oleh Rasulullah, beliau bersabda, ya, yang namanya kulit bangkai sapi dan kambing itu tidak, dia tetap haram, ya, tetap itu haram. Kemudian saat itu juga Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda zalik qatalallahu al-yahuda innallaha lamma harrama syuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu samanuhu. Nah, kemudian saat itu juga Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah melaknat, qatalallahu al-yahuda, sesungguhnya Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan, ya, sapi ataupun kambing, ya, mereka mencairkannya, jamaluhu, mereka mencairkannya, lalu summa ba'uhu fa'akalu samanuhu, lalu memperjualbelikan dan memakan uang jual belinya tersebut. Kemudian ini syarat sah jual beli, tidak boleh menjual, harus menjual yang suci, tidak boleh menjual yang tidak suci atau najis, ya, atau yang
haramkan. Kemudian barang yang dijual itu harus dapat dimanfaatkan. Barang yang dijual itu harus dapat dimanfaatkan. Ya, hadis ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas itu berkata, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di dalam masjid. Nah, fil masjid qa'idan fil masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di dalam masjid, mustaqbilan al-hujarah, menghadap Hajar Aswad. Qala, ia berkata, maka fanazara ila sama'i fadhahika, maka beliau memandang ke langit dan tertawa. Kemudian itu bersabda, summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, la'anallahu yahudah, Allah itu melaknat orang Yahudi, hurimat alaihim asyuhum, yang telah diharamkan lemak atas mereka, faba'uha, akan tetapi mereka itu menjualnya, wa akalu asmanaha, dan memakan hasilnya. Wa innallaha azza wa jalla iza harrama ala qaumin, dan sesungguhnya Allah apabila mengharamkan kepada suatu kaum akla syai'in harrama alaihim samanu. Nah, dan sesungguhnya itu apabila Allah mengharamkan kepada suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka dia akan mengharamkan itu hasilnya. Kemudian syarat sah jual beli yang lainnya adalah barang yang dijual itu harus milik si penjual atau di bawah kekuasaan yang diberi hak untuk menjualnya. Seperti sabda sini, hadis yang diriwayatkan dari Amri bin Shu'aib dari ayahnya, dari jaddihi, kakeknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala rajulin bai'un fima la yamliku. Penjual, yang namanya penjual itu tidak boleh seseorang menjual sesuatu yang bukan ia miliki. Tidak boleh seseorang itu menjual sesuatu yang tidak ia miliki, atau menjual barang milik orang lain, itu tidak boleh. Ya. Penjual harus menyerahkan barang yang dijual. Nah, kemudian syarat yang harus terpenuhi oleh sang penjual, itu barang yang dijual harus berupa barang yang sudah diketahui. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ada 5. Ya, syarat sah jual beli, yaitu barang yang dijual itu harus suci, kemudian barang yang dijual itu harus dapat dimanfaatkan, kemudian barang yang dijual harus milik si penjual atau di bawah kekuasaan orang yang diberi hak untuk menjual, kemudian penjual harus menyerahkan barang yang dijual, kemudian barang yang dijual harus berupa barang yang sudah diketahui. Kalau kita lihat itu ada di sini ada 5 syaratnya. Nah, ada 5 syarat sah jual beli. Ya, itu saja pembahasan kita, itu berkenaan dengan hadis-hadis tentang transaksi yang dilarang. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf, dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.